حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته الكرام الفاتحة. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا بعلومه في الدارين آمين. الباب السابع في الإحسان العام وفيه فصول. Faslun fi bayanil ihsan al-qasir wal muta'addi. Ini pasal tentang keterangan berbuat baik yang sifatnya pendek dan yang sifatnya perbuatan baik itu muta'addi, panjang. Kullu man ata'a Allah fahuwa muhsinun ila nafsihi bita'atihi. Tiap-tiap orang yang taat kepada Allah berarti dia berbuat baik kepada dirinya sendiri dengan ketaatannya itu. Orang yang berbuat taat kepada Allah berarti dia orang yang menyayangi akan dirinya. Orang yang berbuat baik kepada Allah itu, orang yang taat kepada Allah itu, orang yang memelihara dirinya dari siksa Allah. Orang yang taat kepada Allah, orang yang menjaga dirinya dari hukuman Allah. Jadi setiap kali berbuat taat kepada Allah, maka dia disebut telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Nah, orang yang berbuat maksiat itu orang yang kada sayang lawan dirinya, karena melintangkan diri untuk disiksa. Berarti kada sayang lawan diri. Orang yang berbuat maksiat itu kada sayang lawan diri, kada berbuat baik dengan dirinya. Fa in kana fi ta'atihi naf'un li ghairihi, jika perbuatan taatnya itu memberikan manfaat bagi orang lain, fa huwa muhsinun, maka dia berbuat baik ila nafsihi, kepada dirinya sendiri, wa ila ghairihi, dan kepada orang lain. Misalnya apa? Sedekah. Nah, sedekah itu berbuat taat yang memberikan manfaat kepada dirinya, karena dengan sedekah itu dia telah menjaga dirinya dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ujar Nabi, hindari neraka walaupun dengan bersedekah sebelah kurma. Jadi dengan adanya sedekah itu dia berarti berbuat baik kepada dirinya, karena menjaga dirinya jangan sampai dijilat neraka, dan pula berbuat baik kepada orang lain. Nah, karena memberi. Demikian pula orang azan itu berbuat baik kepada dirinya karena dia dapat pahala, dan berbuat baik juga kepada orang lain karena memberitahu orang lain akan masuknya waktu sembahyang. Jadi jika taat itu memberikan manfaat kepada orang lain, maka dia berbuat baik kepada dirinya dan kepada orang lain. Wa ihsanuhu ila ghairihi qad yakunu 'amma. Berbuat baiknya dia kepada orang lain itu terkadang umum, banyak yang menerima kebaikannya. Kayak azan, orang azan itu berbuat baik kepada dirinya,
dan berbuat baik kepada banyak orang yang mendengar azan. Wa qad yakunu hasan, terkadang berbuat baik itu memberi manfaat kepada orang lain cuma khusus khasan tertentu. Misal dia menafkahi keluarganya, nah maka dia berbuat baik kepada dirinya dan berbuat baik kepada khusus keluarganya, itu orang khasah. Wal ihsanu, bermula ihsan, ibarat anjalbi masalihid darain, daripada menarik kemaslahatan, kebaikan dunia akhirat, au ihdahuma, atau salah satu keduanya. Namanya ihsan itu adalah menarik kebaikan. Nah, ihsan itu menarik kebaikan atau maslahat untuk negeri dunia akhirat atau salah satu dunia atau akhirat. Itu ihsan. Wadat imafasidihima au mafasidihidahuma, atau menolak kerusakan dunia akhirat atau kerusakan salah satu keduanya. Nah, itu pengertian ihsan di sini. Jadi ahsinu dalam Quran, ihsanlah kamu misalnya kan. Itu artinya ambillah manfaat dunia akhirat, ambillah maslahat dunia akhirat, hindari mudarat dunia akhirat atau salah satu keduanya. Wal maslahatu ladzatun, yang namanya maslahat itu lezat. Jadi yang namanya maslahat, kepatutan, kebaikan, itu lezat. Namun kelezatannya bukan kelezatan hissi seperti lezatnya susu, lezatnya soto, itu kan hissi. Nah, kalau maslahat ini kelezatan juga, cuma kelezatan itu maknawi. Nah, maslahat itu nyaman, tapi nyamannya bukan dirasa di lidah, tapi ada rasa di dalam hati, rasa nyaman maslahat itu. Yang namanya maslahat itu adalah lezat, au sababuha, atau sebab datangnya kelezatan, au parhatun, atau kegembiraan, au sababuha, atau sebabnya kegembiraan. Nah, itu namanya maslahat. Wal mafsadah, bermula kerusakan. Nah, kerusakan, alamun, itu sakit. Nah, sakitnya kerusakan itu bukan sakit kayak sakitnya orang bebisul, lain sakitnya. Sakitnya bebisul itu hisiyah. Tapi kalau kerusakan itu sakitnya itu maknawiyah. Kita melihat ada orang berbuat munkar, itu kan berbuat kerusakan, kita sakit. Nah, itu sakit. Au sababuhu, atau sebabnya sakit. Au ghammun, atau duka cita. Au sababuhu, atau sebabnya duka cita. Yang namanya kerusakan itu membuat kita sakit. Fa iradatun naf'i, bermula menghendaki memberikan manfaat, menghendaki memberikan manfaat. Ihsanun, itu namanya adalah perbuatan baik. Hendak memberi manfaat, belum lagi memberi manfaatnya, hanya hendak memberikan manfaat, itu sudah ihsan. Likauniha, karena itu menghendaki memberi manfaat tadi, sababan sabab fihi, pada ihsan. Wa iradatud darri, menghendaki kemudaratan, hendak menyakiti orang, tuh menghendaki kemudaratan, hendak mengganggu orang, hendak merugikan orang, hendak menyengsarakan orang. Itu isaatun, itu perbuatan jahat. Hanya hendak memudaratkan, itu sudah dianggap perbuatan jahat.
Li'annaha karena hendak memudaratkan orang itu, sababun sebab fihi pada memudaratkan. Li'annaha karena itu iradatud dar, karena itu menghendaki kemudaratan, itu isaatun, perbuatan jahat. Li'annaha karena itu menghendaki kemudaratan, sababun menjadi sebab fihi fi isaah, fihi pada menjahatkan. Waqat ulyadil muta'akilah, memotong tangan yang kena penyakit muta'akilah. Ini jariji misalnya, tangan misalnya, ada penyakitnya muta'akilah, bisa menjalar. Lalu dipotong tangan supaya ampih, karena kalau dipotong kena tangan bisa tak kemana-mana, menjalar, sakit jariji. Jari ini kena penyakit muta'akilah, kayak orang penyakit kusta misalnya, ini tangannya bisa hancur, ini melalar. Nah itu muta'akilah, katanya kesini sakitnya, lalu dipotong supaya ampih. Nah memotong tangan yang itu ihsan, itu berbuat baik. Ihsan itu berbuat baik. Li'annahu karena itu memotong, sababun sebab hifzil hayat, pada menjaga kehidupan. Karena ini menjalar. Orang kena penyakit diabetes yang kada terkendali, lalu batisnya misalnya terjejak paku, pada mau lagi waras, beganal rukanya itu, kada mau akhirnya buruk. Nah karena dilihatkan seminggu bisa sampai ke randau, seminggu sampai ke paha, kena buruknya itu mesti ditata. Jadi jariji yang karena penyakit, yang karena paku kan, misalnya karena pisau kah, bagi orang yang penyakit itu mesti dipotong jarijinya segera, tidak boleh lambat, potong jarijinya. Karena bila lambat kena naik ke atas, nah, bisa mati akhirnya. Nah untuk menjaga kehidupan orang ini, potong jarijinya, menatak jariji itu kebaikan, ihsan, berbuat baik, karena untuk menyelamatkan yang lainnya. Wa tahammulu masyaqqit takalifil kasirah, menyandang kesulitan beban yang pindik, wal muta'addiyah yang melampau, itu ihsanun, itu adalah kebaikan. Menyandang beban, orang puasa itu menyandang beban taklif. Orang puasa itu menyandang kesulitan taklif yang pendek. Wal muta'addiyah, menafkahi keluarga. Nah ini menyandang beban taklif yang melampau pada dirinya, anaknya, bininya. Itu ihsanun, itu berbuat baik. Padahal menyandang kesusahan, menyandang uyuh, tapi itu adalah berbuat baik. Li'annaha karena itu sababun sebab li salahid darain, untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi kita bersusah payah untuk satu kemaslahatan dunia atau akhirat, itu disebut adalah ihsan juga ngarannya. Wa ta'dibus sibyan, mendidik anak, bidarbi, dipukul. Anak nang umur 10 tahun kada mauju sembahyang, pukul. Warrijali, mendidik orang-orang dewasa, bitakzirat, dengan takzir, hukuman. Wal hudud, takzir itu hukuman yang sifatnya kebijakan dari imam. Kalau hudud itu hukuman yang sudah ada ketetapan dari agama. Orang minum arak misalnya, itu kan dicambuk 100 kali, itu kan hudud, itu sudah ada ketetapannya. Jadi memukul anak dipukul karena kada sembahyang. Bila kada dipukul kita berdosa.
Karena dia Nabi wadribuhu li asyrin. Muru auladakum bisalah li sab'in wadribuhu li asyrin. Suruh anak tuh sembahyang bila umur 7 tahun. Pukul bila umur 10 tahun. Nah, kita pukullah anak karena kada sembahyang. Dicambuk orang-orang dewasa sekian kali cambuk. Hudud. Dihukum. Itu ihsanun, itu berbuat baik. Nah, kita memukul anak itu karenanya kada sembahyang, itu berbuat baik. Bil hazzi pada mendorong adalah khair, terus kebaikan, wazajri mencegah anisyar daripada kejahatan, supaya kira yang dudi kada lagi, supaya ada efek jerak. Ini kada wani kada sembahyang, ini pacang dipukul pula. Nah, itu mendorong kebaikan. Jadi memukul kita kepada anak itu sakit si anak, tapi itu namanya berbuat baik. Jadi berbuat baik itu, yang namanya berbuat baik itu kada tergantung nyaman sakitnya, tapi yang dipandang adalah maslahatnya. Banyak orang yang menyamani anak, menyamani siapa, tapi itu kada berbuat baik, kada mendidik. Nukarakan anak ini, nukarakan anak itu, akibatnya inya kada sembahyang, akibatnya lalai. Itu bukan berbuat baik kepada anak. Nah, itu bukan berbuat baik. Jadi yang berbuat baik itu ada yang ada manfaat, Wal ihsanu bermula ihsan, berbuat baik itu yang kasimu terbagi ila khafiyin wajali, kepada yang samar dan yang jelas. Berbuat baik itu ada yang nampak, ada yang kada nampak. Kita mendoakan kawan-kawan kita di tengah malam, itu kan tersembunyi, mana tahu kawan didoakan. Wa qalilin wa katsir, sedikit banyak, wa jalilin wa khatir, mulia dan khatir lawannya jalil, wa nabilin, mulia, wa hakir, hina. Jadi yang namanya berbuat baik itu macam-macam. Ada berbuat baiknya nampak, ada berbuat baiknya tersembunyi, ada berbuat baiknya sedikit, banyak, hina, mulia. Wa kullu ma'rufin sadaqatun, dan tiap-tiap perbuatan yang ma'ruf, yang dikenal kebaikannya, itu sadaqatun, adalah sedekah. Apapun yang namanya kebaikan itu intinya adalah sedekah. Wa fi kulli kabidin ratbatin ajrun, dan pada tiap-tiap yang bernyawa itu ada pahala. Wa fi kulli kabidin ratbatin ajrun, dan pada tiap-tiap yang punya nyawa itu ada pahala. Kita bisa menanam pisang. Di muka rumah, di belakang tanam pisang. Kau tahu pisang kita dimakan tupai. Tupai itu bernyawa. Maka apa yang dimakan tupai itu jadi pahala kepada kita. Jadi pahala. Jadi bukan satu kerugian. Misalnya nyiur kita habis dimakan tupai, atau apa dimakan yang bernyawa. Nah, itu kita dapat pahala. Wa fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Tasaddaqu, bersedekahlah, walau bisyikki tamrah, walaupun sebelah kurma, artinya mengkurma sebagiannya berisi, ada orang perlu belah dua, walau bisyikki tamrah. Fa illam tajidu, jikalau kalian tidak mendapati sesuatu yang disedekahkan, ada orang minta ini atau ada orang yang perlu ini, cuma kita kada berisi apa yang kita beri. Fabi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang elok, kalimat yang baik pun berupa sedekah. Kalimat yang baik. Fala tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kau anggap hina, jangan kau anggap inting daripada perbuatan baik itu akan sesuatu. Yang namanya perbuatan baik itu jangan dianggap inting. Walau antal ka akhaka, sekalipun kau berjumpa saudara engkau,
wa anta mumbasitun ilaihi wajhuk, sedangkan engkau terbuka kepadanya wajah engkau. Nah, artinya sekalipun kau bertemu saudara engkau dengan wajah engkau yang cerah, yang wajah engkau umbasit, kada masam, kada merangut, nah itu mumbasit. Jadi kita menjumpai saudara kita dengan wajah yang menampakkan kesenangan, dengan wajah yang menampakkan gembira, itu sudah merupakan sedekah juga ngarannya, sedekah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa-siapa yang berbuat seberat biji sesawi kebaikan, yarah, dia akan lihat pahalanya nanti di akhirat. Wala farqa fisyarr, tidak ada perbedaan antara kejahatan. Baina qalilihi, sedikit, wa kasirihi, banyak. Fala tahkiranna minhu syai'a, jangan kau hinakan, jangan kau remehkan dari kejahatan itu sesuatu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, siapa yang berbuat seberat biji sesawi akan kejahatan, yarah, dia akan lihat nanti dosanya di akhirat. Zarrah itu orang dulu mengerti biji sesawi, karena biji sesawi itu paling halus biji, yang kayak biji wadah untuk tuh. Kalau biji-biji biasa wadah itu untuk ditaburi lawan biji halus-halus kayak biji minyak loh. Nah itu termasuk zarrah, itu biji paling halus sudah. Nah saat itu halusnya kita beramal kebaikan, akan dilihat pahalanya kena ada. Saat itu kita beramal kejahatan, akan dilihat kena dosanya. May ya'mal su'a yujza bih, siapa beramal jahat dibalas dengannya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid, tidak bertutur kata seseorang melainkan di sisinya ada rakib, ada atid. Bila kebaikan, rakib yang mencatat. Bila kejahatan, atid yang mencatat. Wa kullu syai'in fa'aluhu bizzubur, tiap-tiap sesuatu yang mereka lakukan itu ada dalam catatan, ada tercatat semua. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ada apa ini catatan, tidak meninggalkan yang kecil, yang besar, melainkan yang menghitungnya. Itu di akhirat kita diserahkan kitab catatan. Kita terkejut melihat catatan itu halus-halus, ada catatannya, ada hitungannya. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kita ajak ada ingat lagi pernah berbuat itu, daripada saking remehnya. Kita ajak ada pernah merasa berbuat baik kayak itu karena saking sedikitnya. Oh ternyata dalam kitab kena ada catatannya semua. La yughadiru, tidak meninggalkan, saghirah yang kecil, wala kabirah yang besar, illa ahsaha, melainkan dia menghinggainya. Wa qad dakhalatin naru imra'atan wa qad dakhalatin nar imra'atun fi hirratin rabatatha wa lam tut'imha hatta matat. Sungguh masuk neraka seorang perempuan hanya masalah kucing. Ini perempuan masuk neraka hanya masalah kucing. Yang dia ikat kucing itu, tidak dia beri makan sampai mati. Ini kucing dikurung, diberi makan ini kada, mati. Nah itu ada perempuan masuk neraka gara-gara itu. Nah, padahal cuma kucing. Dekat dilepas, tangannya mencari makan seorang, amun diikat diberi makan, ini artinya kada apa-apa. Kurungnya kucing, cuma minumnya diatur, makannya dia akan jadi masalah. Ini dikurung, dimakani kali, diminumnya kali, mati akhirnya.
Wa ghafara li baghiyin bi saqiyati qalbin, dan ada Allah ampuni seorang bagi. Nah, bagi ini apa bahasa kasarnya itu pelacur. Bi saqiyati qalbin, sebab meminumi anjing. Nah, ini seorang bagi pelacur ini di padang pasir kehausan. Ada situ sumur tua, turunnya ke sumur itu mencari banyu minum. Begitu naik ke atas, ada anjing kehausan. Ada anjing kehausan. Lalu dipaculnya sepatunya, dia ambil banyu dengan sepatu itu, dia minumi anjing kehausan tadi. Allah senang, Allah bersyukur. Allah bersyukur, arti berterima kasih kepada seorang pelacur tadi karena meminumi satu makhluk Allah yang kehausan. Diminuminya, akhirnya Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya karena dia meminumi makhluk Allah yang kehausan, walaupun itu hanya anjing tadi. Wal akhar, dan bagi yang lain, bi izalati ghusni syaukin antarikil muslimin, ada orang yang Allah ampuni sebab menyingkirkan dahan berduri dari jalan kaum muslimin. Nah, ini orang melihat di jalan ada dahan berduri. Ini kalau dilihatkan kasihan, tersipak-sipak orang ini berlukaan, orang batis nih. Nah, kepinggirakan dahan berduri itu supaya orang lewat di jalan nyaman, gak ada bahaya. Allah senang. Karena ini orang punya pekerjaan ingin menyelamatkan hamba Allah. Allah senang, Allah ampuni dosanya. Wa in kana misqalu habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Jika perbuatan itu seberat habbah daripada khardal, ya biji sesawi juga, kami datangkan dengannya itu, cukuplah dengan kami yang menghitungnya. Faidatun fi fadli ma yubzal minal manafi' wal a'yan wa fil 'afwi was sabri. Ini pasal tentang sesuatu keutamaan yang diberikan daripada manfaat dan benda, dan keutamaan pada memaafkan dan sabar. Artinya manfaat yang kita berikan itu ada kelebihannya, dan kada sama satu dengan yang lain, berbeda-beda. Demikian pula kita memaafkan orang, itu pahalanya kada sama. Demikian pula sabar, itu pahalanya berbeda-beda juga. Fadailul a'mal tatafawatu bitafawuti ma tajlubuhu min naf'in aw tadfa'uhu min dhur. Kelebihan suatu amal, fadilat suatu amal berbeda-beda dengan berbeda-beda yang menarik itu amal akan dia daripada memberikan manfaat atau menolak akan dia daripada mudarat. Jadi beda-beda itu suatu amalan dengan berbeda-bedanya dampaknya. Fal ma'rifatu wal iman, ma'rifat dan iman itu afdalul a'mal, paling afdal amal. Kita melajari orang ma'rifat, melajari orang iman, tentang iman ini, rukunnya ini. Itu lebih afdal daripada melajari orang tentang salat. Orang yang melajari tentang salat lebih afdal daripada orang yang melajari tentang wudu. Nah, orang yang melajari tentang wudu lebih afdal daripada orang yang melajari tentang masalah air. Nah, tergantung manfaat apa yang kita ajarkan itu. Lianna maslahatahuma, karena kemaslahatan iman dan ma'rifat akmalul masalih, itu paling sempurna kemaslahatan. Wal jahlu billah, jahil dengan Allah, wal kufru, kafir dengan Allah,
akbarul kabair, itu paling besar dosa besar. Li'anna mafsadatahu, karena kerusakannya jahil dengan kufur tadi, a'zamul mafasid, paling besar kerusakan. Nah, kalau orang misalnya kada beriman dengan Allah, ini kerusakannya apa? Dia kafir, kekal dalam neraka, itu kerusakannya. Kalau orang kada sembahyang misalnya, itu kada kafir kepada Allah. Kalau masuk neraka juga kada kekal. Nah, jadi kerusakannya lebih berat orang kada beriman. Lalu kita menyelamatkan orang agar orang ini kada lepas imannya, nah itu lebih utama daripada kita menyelamatkan orang yang kada sembahyang misalnya. Nah, karena ini mudaratnya kada seberapa dibanding orang yang kada beriman sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya beda antara kita mengajarkan tentang iman, tentang ma'rifat, itu beda pahala dengan pahala kita mengajarkan tentang salat, tentang wudu, tentang macam-macam tadi. Karena manfaatnya paling besar iman dan ma'rifat. Mudaratnya pun paling bahaya kalau orang itu kada beriman, kalau orang itu kada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatafawatu maratibul wasail bitafawuti maratibil maqasid, berbeda-beda pula martabat wasilah dengan sebab berbeda-bedanya martabat tujuan. Paddu'a'u ilal iman, mengajak orang kepada beriman, afdalu lebih afdalu amrin bil ma'ruf, paling afdal amar ma'ruf. Karena amar ma'ruf itu kita bisa menyuruh, ayo sembayangan, ayo puasaan, ayo bersedekah. Itu anggarannya amar ma'ruf. Nah, ayo kita berbuat baik. Tapi yang paling afdal amar ma'ruf itu mengajak orang supaya beriman kepada Allah. Nah, datangi orang-orang kafir, ajak beriman kepada Allah. Itu paling baik, paling tinggi amar ma'ruf. Wan nahyu 'anil kufri afdalu nahyin minal munkar. Melarang daripada kekafiran paling afdal melarang daripada kemunkaran. Jangan berjudi, nah itu berpahala. Jangan minum arak, itu berpahala, kita mencegah kemungkaran. Tapi mencegah kemungkaran yang paling ganal pahalanya itu ada mencegah kekafiran. Nah, jangan kafir kepada Allah, kada boleh, itu berat hukumannya. Nah, kita mengajak orang supaya jangan kafir, itu paling afdal nahi munkar. Paling afdal nahi munkar, mencegah orang daripada kafir kepada Allah Ta'ala. Wa iraqatul khamri wan nahyu an syurbiha wasilatun ila hifzil uqul. Menuangkan, menumpahkan arak, mencegah orang minum arak, itu satu wasilah perantara kepada menjaga akal. Menjaga akal. Wal amru bila afwi, menyuruh dengan memaafkan, anil kisas, daripada kisas, wasilatun ila hibzil ada, itu jalan kepada menjaga anggota, wal manafi, dan manfaat, wal azwaj, dan pasangan. Nah, ini kan seorang ini bakal lakuan menatak tangan orang. Orang gak ada salah, atau bakalahi apa, tataknya tangannya kawannya, tataknya. Maka yang ditatak ini berhaknya menuntut. Tatak juga tangannya, sama akan membungkuk, berhaknya menuntut itu. Tapi berhak juga inya minta ganti rugi. Kada usah gini tatak tanganku, biar aja 2 juta, ada bapak. Nah, bisa juga. Bisa juga orang yang dipotong tangan ini memaafkan. Ya, kada usah ditatak tangan ikam, kada usah diganti rugi, sudah ku ikhlaskan aja. Bisa juga itu. Nah, jadi kita menyuruh orang, nah, sebaiknya ikam sudah takdir ikam macam ini, terimalah, dan kawan ikam tu maafkan dia, harus usah dipotong tangannya. Nah, kita menyuruh memaafkan. Ini tingkatan yang tinggi dalam hal amar ma'ruf, karena menyelamatkan tangan orang daripada dipotong.
Tapi mana abdalnya? Lawan menyuruh orang menumpahkan arak lebih abdal itu. Kita ini menyuruh kita walaupun berhak menuntut supaya dipotong tangan itu, tangan kawan ikam, kita berhak menuntut karena dia memotong tangan ikam, kita berhak menuntut. Tapi sebaiknya ikam maapakan gin, kasihan inya menikam tuntut dihukum nya kada betangan juga hilang anggota tubuhnya. Nah, jadi maapakan aja. Nah, jadi kita menyuruhnya memaafkan itu ada sesuatu ihsan yang ganal pahalanya. Kenapa? Untuk menjaga anggota orang jangan potong anggota. Tapi lebih ganal lagi kita menjaga akal orang. Kan orang minum arak tuh merusak akal. Orang minum yang memabukkan itu merusak akal. Kamu jangan minum. Sini mana botolnya, pecahkan birnya, tumpahkan. Nah, kada jadinya minum arak. Kita jaga akalnya sampai rusak. Nah, menjaga akalnya itu lebih mulia daripada menjaga tangan tadi. Nah, itu pahalanya lebih ganal menjaga akal daripada anggota yang lainnya. Wa ala hadza, atas ini yatarattabu jami'ul maqasid wal wasail. Bertertiblah sekalian tujuan-tujuan dan wasilah itu ada susunan-susunannya. Jadi perbuatan baik itu baik, tapi ada tertibnya. Yang mana yang mesti kita lakukan, mana yang terbaik di antara yang baik itu. Wa yashrupul islah bainan nas bi syarafi ma yandafi'u bihi minal maqasid wa ma yahsulu bihi minal masalih. Mulia itu mendamaikan antara manusia dengan mulianya sesuatu yang tertolak dengannya itu daripada kerusakan, dan sesuatu yang hasil dengannya daripada maslahat. Ini ada 4-5 orang nampaknya didamaikan. Pertama mendamaikan yang di sini dulu, yang kedua mendamaikan yang di sini, 3 mendamaikan di sini. Nah, mana yang paling banyak pahalanya didamaikan itu? Nah, mana yang paling banyak mendatangkan manfaat, menghindari kerusakan? Yang utama ini didamaikan dulu, lawan B ini. Karena amun ini kada damai ini ganal bahayanya daripada si lawan D kena. Dan kalau ini lawan B ini berdamai, banyak manfaatnya bagi kita. Makin banyak manfaatnya, makin sedikit mudaratnya, itu makin ganal pahalanya kita mendamaikan itu. Jadi mendamaikan orang itu perbuatan baik, perbuatan ihsan. Nah, pahalanya bang itu berbeda-beda, tergantung apa yang dihasilkan daripada manfaat dan mudarat yang dijauhi. Ada misalnya ini orang, namun kita damaikan, ya ada manfaatnya, ada mudaratnya. Tapi kalau yang ini, yang satu ini kita damaikan, ini banyak manfaatnya luar biasa. Kalau berdua ini damai, banyak mana manfaatnya, dan mudaratnya jauh lebih besar terhindari. Namun ini 2 orang ini damai, nah itu dulu yang banyak pahalanya artinya. Jadi mendamaikan orang pada dasarnya ada perbuatan baik, cuma itu bertingkat-tingkat juga pahalanya sesuai dengan kebanyakan maslahat yang didapat dan mudarat yang dihindari. Wa syaraful badli yatafawatu bi syarafil mabzul. Mulianya memberi itu berbeda-beda dengan mulia yang diberikan. Tadi kita memberi itu sudah perbuatan baik. Memberi sudah dapat pahala. Cuma memberi dapat pahala itu beda-beda pahalanya, tergantung dengan berbeda-beda yang diberikan. Berbeda-beda yang diberikan. Fata'ariful iman afdal min kulli mabdul. Mengenalkan iman itu paling afdal yang diberikan. Kita memberikan pendidikan, kita memberikan pelajaran tentang keimanan, itu paling afdal bababari. Kita bisa memberi orang duit, bisa memberi orang saran, memberi orang pendapat, memberi orang tenaga, tapi yang paling afdal itu memberikan pelajaran tentang iman. Itu paling afdal memberi sudah.
Memberikan pelajaran tentang iman, karena itu manfaatnya paling gana. Wa yatafawatu syarafud jab'i bitawatiku bihil madfu', dan berbidak-bidak mulianya itu menolak dengan berbidak-bidaknya kejahatan yang tertolak. Fa izalatus syubuh al-mujibati lil kufri, menghilangkan kesyubhatan yang membawa kepada kekafiran, wasyakki, keraguan-raguan terhadap Allah, afdalu, lebih afdal min kulli dab'in, daripada tiap-tiap yang sifatnya menolak. Idza madfu'a, karena tidak ada yang ditolak, akbahu, yang lebih jahat, minal kufri billah wasyakki fihi, daripada kafir dengan Allah dan ragu-ragu pada Allah. Orang ini ada masalah yang membuatnya ragu-ragu tentang Allah. Orang ini ada pemahaman, Anda dapat pelajaran sehingga membuat inya ragu-ragu dengan Allah. Nah, kita berikan inya pelajaran supaya hilang keraguan-raguannya tuh. Nah, ini merupakan paling mulia pelajaran, karena menolak kejahatan yang sangat besar. Wa it'amul muttara'an aula min it'amil muhtaj, memberi makan orang yang mutar lebih aula, lebih besar pahalanya, lebih baik daripada memberi makan orang yang muhtaj. Ada orang sudah 3 hari gak ada makan, datang lawan kita, ulang 3 hari dah gak ada makannya. Nah, ini orang mutar nih, ini bahaya kalau 3 hari itu gak ada makan. Ada datang lawan kita, pulang datang orang gak ada makan mulai pagi tadi, jam makan pagi sampai malamnya gak ada sing makanan, berarti sudah makan dari pagi. Nah, ini muhtaj ngarannya. Nah, paling gana pahalanya itu kita berikan makanan kepada yang mutar. Pada yang sudah kada makan beberapa hari tadi, itu mutar. Wa ta'zumu rutabul hilmi wal 'afi was sabhi wal ghafri bi 'izami dzambi, besarlah martabat hilim, memaafkan, membiarkan, mengampuni dengan besarnya dosa. Wal 'afwa an 'azami dzunub, memaafkan dari paling besar dosa. Fi afdali rutabil 'afwi, pada paling besar martabat memaafkan, paling afdal martabat memaafkan. Wa kadzalikal hilim wa ghairu, dan selainnya. Nang Saikung ini menipu kita 10 juta. Nang Saikung ini menipu kita 1 juta. Nah, kita memaafkan itu kepada orang yang menipu 10 juta lebih besar pahalanya daripada memaafkan orang yang menipu kita 1 juta. Jelas sudah itu. Wa kadzalika, adapun batu maratibu sabri, demikian pula berbeda-beda martabat sabar, bitafawuti rutabil masbur anhu, dengan berbedanya martabat yang disabarkan daripadanya. Ini sabar kematian anak Saikung, yang ini sabar anak 3 sekali mati, beda pahala sabarnya, karena masbur anhunya beda, walaupun sama-sama dapat pahala. Yang ini sabar kehilangan ayam, ini sabar kehilangan kambing, lain kalau kehilangannya. Nah, pahala sabarnya pun beda. Beda. Wa alaihi, atas demikian itu, pasabru ana azamis syahawat, sabar dari paling besar syahwat, fi a'la maratibis sabri, pada ketinggian setinggi-tinggi martabat sabar, amma yusbaru anhu, daripada yang disabarkan daripadanya. Fasabru an a'zamis syahawat fi a'la maratibis sabri amma yusbaru anhu, bermula sabar dari paling besar syahwat itu pada paling tinggi martabat sabar daripada yang disabarkan daripadanya. Paling tinggi martabat sabar itu adalah sabar daripada yang paling besar syahwat. Misalnya orang dihadapkan kepada perbuatan zina, sedangkan dia ingin untuk melakukan zina. Nah, lalu dia tahan, dia sabar menghindari itu, padahal saling hendakan berzina ini. Cuma karena dia ada iman, lalu dia sabar. Nah, ini paling tinggi martabat sabar. Nah, menahan itu. Sabar paling besar syahwat, dari paling besar syahwat, paling tinggi martabat kesabaran. Wasabru ala asyakkil ibadat, bermula sabar atas paling sulit ibadat. Wa azamil baliyat, paling tinggi bala. Fi a'la rutabis sabri,
pada setinggi martabat sabar, ala ma yusbaru alai, atas yang disabarkan atasnya. Nah, jadi martabat sabar itu yang paling tinggi di sini. Sabar dalam menahan nafsu. Padahal saya hendak kan berbuat yang dilarangnya, cuma dia sabar mampu menahan. Yang kedua, sabar daripada melaksanakan ibadat. Jihad itu ibadat. Nafsu paling kata ketujuh berjihad itu. Lalu dia sabar, dia tahan keinginan nafsunya untuk meninggalkan jihad. 4 dia berjihad. Nah, paling besar adalah sabar menahan nafsu ketika puasa. Nah, itu sabar daripada melaksanakan ibadat. Yang ketiga, sabar terhadap bala-bala musibah. Sabar kehilangan, sabar ini, sabar itu. Wali'atibar bidzalik, yang dipandang pada yang demikian, kullihi seluruhnya, bi'idhamil masalih, dengan besarnya maslahat, wal mafasid, besarnya kerusakan, fil maqasid wal wasail, baik pada maksud maupun pada wasilah. Nah, jadi itu menentukan mana pahala yang paling besar, mana maslahat yang ditarik yang paling besar, mana kerusakan ditolak yang paling besar. Makin besar kerusakan yang kita tolak, makin besar manfaat maslahat yang diambil, maka makin afdallah itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Faslun fil ihsan al muta'aqqi. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma wa 'ilma wa 'amala wa huda wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen, dan nyalakan gambar loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari kami jika ada video baru dari channel ini.